Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlando, NIM 19073020 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Oke, perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasinya. Maksud sini adalah ini perusahaannya tidak mementingkan inovasi untuk kedepannya, jadi hanya terbatas sampai di situ saja. Yang kedua yaitu perusahaan wirausaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategis. Artinya di sini yaitu inovasi dengan perkembangan untuk lebih maju itu lebih diutamakan dalam wirausaha. Maksudnya perusahaan wirausaha. Selanjutnya yaitu alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif. Yang pertama yaitu tidak cukup waktu. Yang kedua, tidak mengenal dengan baik perencanaan. Ya mungkin bisa jadi dengan pendidikan yang rendah, sehingga tidak mampu untuk seorang pemilik perusahaan tersebut memiliki perencanaan yang lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu kurangnya keahlian, ya seperti tenaga kerja yang hanya diambil dari pengangguran yang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik, tentu akan menghasilkan kurangnya keahlian dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu kurangnya rasa percaya dan keterbukaan antara kurangnya rasa percaya antara pemilik perusahaan dengan karyawan, mungkin bisa jadi seperti itu. Selanjutnya itu contoh rencana strategis, tujuan spesifik, visi, tujuan spesifik. Yang kedua yaitu visi yang utuh pada karyawan. Yang ketiga yaitu waktu yang memadai mencapai tujuan. Ya memang kita dalam sebuah perusahaan itu, kalau tingkat perusahaan yang sudah lebih tinggi itu biasanya ada orang tertentu untuk lebih memiliki bidang untuk bagaimana perusahaan itu agar lebih maju untuk kedepannya gitu, bukan hanya karyawan saja, bukan hanya pekerja saja maksudnya. Selanjutnya itu pertanyaan formal menentukan misi, menentukan tujuan, perumusan strategi, menentukan kebijakan, membuat program. Dan untuk informal yaitu apa tujuan keberadaan kita, yaitu mungkin sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu apa yang akan dicapai, apa tujuan kedepannya untuk perusahaan ini agar lebih baik, bagaimana persaingan mencapai dan mencapai sasaran. Persaingan ini tentunya kita harus dalam membuat usaha atau suatu bidang tertentu, tentu kita harus meneliti apa saja, bagaimana persaingan dalam usaha atau inovasi tersebut. Aturan apa yang harus diikuti agar dapat mengerjakan kegiatan dengan baik? Ya, aturan maksud di sini mungkin aturan disiplin waktu dan semacamnya agar dapat menciptakan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin? Tentunya untuk perusahaan besar ini sangat diperlukan ya, terutama untuk perusahaan yang bahan bakunya itu diambil dari produsen lain, tentu akan berpengaruh dalam bidang keuangan untuk mencari bahan yang murah namun menghasilkan kualitas yang lebih baik. Pertanyaan formal menyiapkan anggaran, menentukan prosedur, mengukur kinerja. Selanjutnya informal, beberapa banyak biaya yang diperlukan dan dari mana dana tersebut diperoleh. Kalau untuk perusahaan biasanya itu melalui investor mendapatkan dananya, dan ada juga dari mungkin untuk perusahaan kecil mendapatkan biayanya dari pinjaman ke bank, biasanya seperti itu. Seberapa rinci kita harus menjelaskan tugas-tugas yang akan dikerjakan? Ya, kalau untuk sebagai pemilik perusahaan kita harus tentunya lebih dekat dengan karyawan agar tercapai tujuan apa yang kita inginkan untuk kedepannya gitu. Menjelaskan kedekatan kepada karyawan itu sangat diperlukan.
Faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam bekerja? Faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam kerja? Yang pasti menurut saya itu disiplin waktu dan tentukan tujuan. Selanjutnya itu proses pembuatan keputusan strategis, mengembangkan ide bisnis dasar, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor strategis. Ya tentunya menurut saya kalau lingkungan eksternal ini untuk perusahaan itu sangat diperlukan. Mengamati faktor strategis internal, menganalisis faktor strategis, memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan, mengembangkan sebuah rencana bisnis, menerapkan rencana bisnis, mengevaluasi rencana bisnis yang diterapkan. Sumber peluang inovasi, Peter Drucker, hal yang tidak diharapkan, sesuatu yang bertentangan, inovasi berdasarkan kebutuhan proses dan perubahan dalam industri atau struktur pasar, demografis, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup, pengetahuan baru. Faktor-faktor kesuksesan perusahaan baru atau Hoffer and Sandberg. Struktur industri stabil atau tidak, iklim industri, tingkat persaingan pangsa pasar, karakteristik produk industri. Strategi bisnis, diferensial produk, fokus produk. Fokus produk ini mungkin maksudnya dalam ya misalkan suatu perusahaan itu membuat makanan, maka sebaiknya itu akan berfokus pada makanan untuk meningkatkan kualitas dari makanan tersebut. Karakteristik wirausahawan, kesempatan bisnis, potensial, sense of urgency, pengetahuan rinci atau key factor, bantuan dari luar. Tahap pengembangan perusahaan kecil, yang pertama itu tahap eksistensi, yang kedua atau yang B kelangsungan hidup, yang C sukses melepas atau pertumbuhan. Maksudnya ini adalah eksistensi itu perjalanan dari awal. Yang B itu perjalanan dalam menjalani sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga atau yang C biasanya sukses. Di sini terbagi atas melepaskan. Melepaskan ini artinya suatu perusahaan itu sudah menilai apakah ini berkembang atau maju atau tidak gitu. Yang bagian kedua itu pertumbuhan. Pertumbuhan ini jika maju maka perusahaan itu dapat dilanjutkan gitu. Yang keempat atau D biasanya tinggal landas. Tinggal landas ini maksudnya sudah tinggal hampir menuju sampai tujuan. Tingkat E yaitu kematangan sumber daya, ini sudah maksimal gitu. Transfer kekuasaan dalam bisnis. Tahap 1, bisnis yang dikelola oleh pendiri. Bisnis ini biasanya pada awal didirikan oleh pendirinya, yaitu pendirinya maksudnya. Tahap kedua yaitu pelatihan dan pengembangan generasi baru. Untuk pelatihan biasanya untuk menyeleksi karyawan, bisa jadi untuk melakukan pelatihan, dan pengembangan generasi baru ini biasanya untuk anak-anak muda gitu. Tahap ketiga yaitu kemitraan antar generasi. Tahap keempat yaitu transfer kekuasaan, untuk biasanya turun temurun gitu. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.